Baik, saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semua, selamat sabat bagi kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika ya, untuk menjelang Sabat. Hari ini di Indonesia, hari Sabat tanggal 13 Juni tahun 2026, kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Step to Christ, atau langkah-langkah kepada Kristus, atau kebahagiaan sejati. Dan pada Sabat ini kita sudah masuk di chapter 12, yang judulnya What to Do with Doubt, atau apa yang perlu dilakukan dengan keraguan. Jadi, jadi kalau kita lihat ya saudara-saudara dari chapter 1 sampai chapter 12 ini, dan seperti kita ketahui bersama ini kebahagiaan sejati atau step to Christ ini sampai chapter 13. Kalau kita lihat ini kayak step-step sampai kepada tangga terakhir, yaitu kebahagiaan bersama Yesus ya, kebahagiaan bersama Yesus yang di chapter 13. Jadi seperti tangga-tangga ini yang kita sudah lewati, dan ini sudah di langkah ke-12 atau langkah terakhir sebelum kita memiliki kebahagiaan bersama Yesus. Banyak step atau langkah-langkah yang sudah kita lewati, yang kita lihat ya eh, ada pertobatan, ada iman, ada doa, ada permohonan-permohonan lain yang sudah kita lihat ya, yang kita sudah lewati. Dan saya pikir saudara-saudara, kalau di langkah-langkah terakhir sebelum chapter atau sebelum kita memiliki kebahagiaan sejati, mungkin ada suatu kita punya tangga semakin tinggi, mungkin kerohanian kita semakin kuat, dan mungkin nggak ada dengan namanya keraguan ini. Saya lihat, oh kok sudah mau kebahagiaan sejati, masih ada hal yang kita mau atasi, yaitu namanya doubt ini atau keraguan ini. Dan setelah kita lihat ya, kita pelajari, ternyata kita kita harus sadari bahwa kita itu manusia. Kita itu tingkat kerohanian itu nggak ada yang eh, tinggi, atau misalnya dari angka, mungkin ada yang 9, ada yang 6. Kita semua ini, kalau kita terpisah dari Kristus, walaupun misalnya kita kasih nilai, kita punya kerohanian misalnya 9 dari 10 misalnya, ini hanya contoh. Dan kalau kita misalnya angka kita 9, kita terlepas dari Kristus sesaat saja, saudara-saudara, kita akan jatuh. Sedangkan kita, saudara-saudara harus ingat ya, sedangkan Adam dan Hawa yang waktu itu adalah manusia yang sempurna, diragukan oleh setan dengan kata-katanya, mereka bisa jatuh. Dan kita, sebanyak apapun yang kita sudah pelajari ya, sebanyak apapun yang kita sudah lakukan, dan kita untuk mau menurut firman Tuhan, kita bisa saja jatuh kapan saja kalau ada keraguan ini yang akan muncul ya. Ketika keraguan ini setan akan kasih ke kita, dan walaupun sudah di tangga ke-12 dari 13, kita bisa aja apa? Jatuh dengan keraguan ini. Makanya dicatat satu langkah terakhir sebelum kita sampai kepada kebahagiaan sejati bersama Kristus, ada pelajaran yang judulnya What to do with doubt. Apa yang perlu dilakukan dengan keraguan. Karena keraguan ini akan apa? Muncul untuk menjatuhkan kita, walaupun kita sudah banyak pelajari pelajaran yang sudah menguatkan. Kita sudah melewati ujian iman. Kita sudah melewati dengan adanya eh, penyesalan atau dan pertobatan sudah dilewati. Sudah mengetahui bagaimana berdoa, bagaimana membaca Alkitab, firman Tuhan itu. Tetap saja apa? Ada bisikan keraguan yang akan muncul. Dan kita akan mulai untuk pelajaran Sabat ini. Dan saudara-saudara, eh, saya hanya akan eh, memimpin, membaca atau mengarahkan ini pelajaran, dan ini saudara-saudara adalah atau Bible study yang saudara-saudara bisa tambahkan kapan saja atau bertanya, dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Oke, kita akan mulai saudara-saudara. Banyak orang, khususnya mereka yang masih baru dalam kehidupan Kristen, sering dihasut untuk merasa ragu. Di dalam Alkitab terdapat banyak hal yang tidak dapat mereka jelaskan, bahkan tidak dapat mereka pahami.
Setan menggunakan hal-hal ini untuk menggoyahkan iman mereka terhadap kitab suci sebagai wahyu dari Allah. Mereka bertanya, bagaimanakah saya dapat mengetahui jalan yang benar? Jika Alkitab memang adalah firman Allah, bagaimana saya dapat dibebaskan dari keraguan dan kebingungan ini? Saudara-saudara, kita mungkin ya pribadi masing pribadi ya, pribadi-pribadi masing-masing mungkin ada hal-hal, ada yang saudara sudah mengerti, ada yang saya belum mengerti. Masing-masing ada sesuatu yang mungkin belum dipahami secara sempurna. Dan ini wajar ya sebagai kita manusia, ada kita punya intelek atau kita punya pikiran ini terbatas untuk memahami sesuatu hal ya, sesuatu hal. Mungkin ketika kita baca Alkitab, ada hal-hal yang kita belum mengerti. Ada hal-hal yang kita belum mengerti. Jadi setan selalu menggunakan satu celah ya. Misalnya kita belum mengerti sesuatu pelajaran, dia akan gunakan itu untuk bisa apa? Meragukan kita, meragukan firman Tuhan. Dan ini dibilang ya, banyak banyak orang Kristen, mungkin banyak yang baru dalam masuk Kristen. Bahkan yang sudah lama pun banyak yang apa? Hal-hal yang masih diragukan atau belum benar-benar dipahami sehingga bisa menjadi celah untuk kita bisa ragu. Jadi di pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengetahui jalan yang benar? Kalau misalnya Alkitab adalah firman Allah, bagaimana supaya saya tidak bingung lagi, saya bebas dari apa? Dari kebingungan ini ya. Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi pokok permasalahan ya. Ada hal yang belum dipahami dan saya bingung bagaimana supaya saya bebas dari kebingungan ini. Ini yang menjadi persoalan dalam pelajaran ini ya, dalam pelajaran ini. Dan kita akan bahas ini tentang keraguan ini. Kita lanjut ya saudara-saudara. Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup sebagai dasar bagi iman kita. Keberadaannya, karakternya, dan kebenaran firman-Nya semuanya diteguhkan oleh kesaksian yang dapat diterima oleh akal budi kita. Dan kesaksian ini sangat berlimpah. Jadi saudara-saudara, untuk mempercayai firman Tuhan itu, kita perlu sesuatu ini ya, ada bukti dalam Alkitab itu yang, oh ini ternyata benar. Kadang-kadang kita hanya dengar dari orang lain ketika orang lain menyampaikan sesuatu, dan tanpa menyelidikinya kembali dalam Alkitab, kita sudah percaya, aduh ini betul, ini betul. Tanpa kita menyelidikinya, hanya mempercayai misalnya orang lain bilang seperti itu. Atau bilang A, kita percaya tanpa menyelidiki. Dan setelah ada orang lain juga bilang yang bertentangan, kita kadang-kadang, aduh ragu ini apa sebenarnya. Jadi ini Allah ini tidak pernah kita percaya tanpa bukti ya, tanpa bukti yang cukup sebagai dasar untuk bagi kita punya kepercayaan atau kita punya iman. Jadi ketika kita percaya sesuatu itu harus benar-benar ada buktinya yang bisa kita apa? Temukan di Alkitab. Dan dibilang di sini ini dia punya testimoni ini atau kesaksian tentang Tuhan ini, dia punya kebenaran ini sangat banyak, sangat berlimpah dibilang di sini ya. Sangat berlimpah. Jadi kita apa? Selidiki firman Tuhan dengan berdasarkan ya harus ada bukti yang nyata yang bisa kita lihat. Terus dibilang, namun demikian Allah tidak pernah menghilangkan kemungkinan adanya keraguan. Ah, saudara-saudara, dibilang God has never removed the possibility of doubt. Tetap keraguan ini tidak hilang ya. Tuhan tidak menghilangkan ini. Ada kemungkinan untuk ragu. Terus dibilang, iman kita harus didasarkan pada bukti, bukan pada pertunjukan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percaya dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi iman itu ada bukti ya, dasar dari yang kita percaya dan bukti. Dan dibilang ini bukan demonstration ya. Iman itu bukan demonstration, tetapi bukti, berdasarkan bukti. Mereka yang ingin meragukan
akan mendapat kesempatan untuk meragukan. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan menemukan banyak bukti yang dapat menjadi dasar bagi iman mereka. Saudara-saudara, ini sama seperti Firaun ya, kalau kita pelajari yang dan kita sudah pelajari dulu juga ya waktu pelajaran dari Wagoner tentang everlasting covenant atau perjanjian kekal, di mana dibilang eh, Firaun ini eh, dibilang dia ditetapkan untuk binasa, kan ada dia punya ayat dibilang, dan dibilang kalau misalnya hati kita memang menolak, a- akan dituntun kepada penolakan ya. Misalnya kita memang menolak firman Tuhan, kita tidak mau menerima Tuhan, kita akan dituntun kepada apa, percaya kepada kebohongan, dan eh, apa yang menjadi keinginan kita akan dituntut seperti itu ya. Jadi ketika dibilang Firaun itu dari dasarnya akan apa namanya, eh, akan menolak firman Tuhan, karena memang dia memang menolak firman Tuhan ya. Sama seperti ini, orang yang ragu untuk yang memang dasarnya mau suka ragu akan firman Tuhan, akan apa? Ragu-ragu terus. Tapi kalau mereka ingin ragu, tapi misalnya mereka bingung, tetapi mau tahu suatu kebenaran, Tuhan akan menuntun mereka kepada kebenaran dan akan mendapatkan apa? Bukti bagi apa yang mereka sedang cari, yang menjadi apa? Dasar bagi iman mereka. Jadi ini apa kita punya dasar ya, kita punya dasar ini. Apakah kita ingin mempercayai firman Tuhan sungguh-sungguh, atau kita mau ada keraguan ini, kita mau apa? Mau pupuk. Akhirnya memang akan apa? Akan agak keraguan ini akan terus menerus. Tapi kalau misalnya kita memang mau cari terus tentang kebenaran, kita akan apa? Menemukan kebenaran itu. Kita akan menemukan kebenaran itu. Oke, saudara-saudara, mungkin sampai di sini ada yang mau tambahkan dari apa yang kita sudah baca. Ya, halo Li. Ya, silakan, silakan. Ya, kalau kita lihat di Indonesia kan judulnya Kebahagiaan Sejati kan. Iya, iya, Jadi em, di judul ini kita lihat akan susah untuk orang memperoleh kebahagiaan sejati kalau mereka masih em, doubt, kuat, ragu, ragu. ragu. Iya, Em, memang betul ya di Alkitab itu ada hal-hal yang gampang dimengerti, ada juga hal-hal yang harus digali lebih dalam untuk kita bisa mengerti gitu. Iya, Memang keraguan itu akan muncul apakah ini betul atau tidak. Tapi yang kita lihat um, akhir-akhir belakang ini memang di gereja kita itu diserang oleh banyak sekali doktrin ya, doktrin inilah, doktrin itulah, sampai membuat orang ragu, sampai membuat gereja pecah karena uh, terpisah-pisah karena doktrin yang masuk, membuat orang ragu, mempertanyakan iya, firman Tuhan dan seterusnya, seterusnya. Tapi kita harus ingat um, yang paling utama dalam mempelajari firman Tuhan itu kita harus ingat bahwa everlasting everlasting gospel itu, yang Injil yang kekal itu yang Tuhan percayakan kepada kita, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Dan juga Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian yang tidak yang sangat jelas dan simple bagaimana untuk kita bisa diselamatkan. Seperti itu. Itu nggak sesuatu pelajaran yang nggak istilahnya nggak sulit untuk dimengerti gitu. Pelajaran yang sangat mudah dimengerti, baik kepada orang yang terpelajar, kepada petani, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, kasihnya kepada kita sebagai manusia, dan bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita. Of course ya, kalau kita lihat bahwa Tuhan punya, kan firman Tuhan itu berdasarkan pikirannya dia kan. iya, betul. Pikiran Tuhan itu kan infinite gitu, tidak terbatas.
pikiran saya itu finite, terbatas gitu. Bagaimana saya bisa mengerti pikiran Tuhan yang tidak terbatas dari kita manusia yang terbatas Ya. gitu. Tetapi Tuhan akan menyatakan yang penting untuk keselamatan gitu. Iya. Jadi karena sometimes orang di gereja datang pada doktrin ini, doktrin itu, sampai mengalihkan kita kepada pekabaran Malaikat 3 yang Ellen White bilang, inilah pekabaran yang akan membuat apa dia bilang itu, memisahkan dalang dengan gandum dan juga membuat harvest, membuat apa lagi namanya, matang itu tuayan gitu. Dan malah membuat kita punya pandangan itu tidak fokus terhadap Yesus, malah terhadap doktrin gitu. Dan juga terhadap, kita mau share something ya. Jadi gereja Torang hari Sabat kemarin ada satu ketua jemaat yang dia khotbah. Dia khotbah mengenai anak yang paling tua di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang jealous kepada dia punya brother. Nah sekarang sometimes kita di gereja itu orang Advent pikir, wah itu orang itu Tuhan sudah yang paling sayang, yang dapat semua terang dan seterusnya gitu. Sometimes kita memandang orang lain itu lebih rendah dari kita gitu. Kita yang the older brother gitu. Kita yang paling disayangi gitu. Tapi kita lihat bukan berarti kita mempunyai kebenaran terus kita superior dari orang lain. Apa kebenaran itu harus buat kepada kita? Kebenaran itu harus buat kita menjadi sama seperti Kristus. Dan dia kasih testimoni bahwa maksudnya banyak orang-orang yang di luar lebih menyatakan akan kasih Kristus, lebih memancarkan karakter Kristus daripada di orang Advent. Karena dia bilang, sometimes di orang Advent, orang datang di gereja, kasih mereka punya doktrin. Tapi tidak memancarkan kasih Kristus gitu. Kalau kamu nggak ikut ini, doktrin, ajaran ini, you are not with me gitu. Dan memang betul, kalau kamu nggak terima ini doktrin, kamu nggak sama-sama dengan kita, mereka jadi dingin, mereka jadi kaku, mereka jadi kasar kepada kita, nggak jadi suka, kayak kita menjadi musuh gitu. Tapi orang-orang lain yang di luar, yang nggak tahu kayak doktrin-doktrin Advent yang masuk di gereja itu, mereka nggak peduli dengan doktrin itu, tetapi mereka memancarkan kasih Kristus. Mereka sangat mencintai Kristus, talk about the love of God, bagaimana Tuhan mengasihi mereka, bagaimana mereka disayang, dan bagaimana mereka menunjukkan kasih mereka kepada orang lain. Dia kalau mau bandingkan dengan dua karakter ini, kira-kira mana yang bisa menyentuh hati manusia? Yang bisa menyentuh hati manusia itu adalah bagaimana orang yang menunjukkan karakter Kristus, bukan banyak tahu doktrin ini, doktrin itu, tapi kalau nggak terima doktrinnya harus jadi cold, jadi dingin, jadi nggak mau bergaul, jadi terpisah seperti itu. Jadi memang itu ya, keraguan-raguan itu mau doktrin mana, doktrin itu pasti akan muncul. Cuman yang di sini dikatakan bahwa kalau kita betul-betul mencari kebenaran, Tuhan akan menyatakan kepada kita. Tapi ingat, semua kebenaran itu kita harus cek. Apakah ini kebenaran ini membuat saya mempunyai karakter Kristus, membuat saya tidak berpaling dari Kristus. Karena ingat, setan akan membuat apa saja untuk memalingkan kita dari pekabaran yang sangat penting, yaitu Kristus dan kebenarannya. Christ and his righteousness is the tema untuk kita bisa tahu bagaimana menerima kebenaran Kristus. Kalau doktrin apapun yang masuk yang tidak membicarakan Kristus, yang hanya doktrin ini, doktrin itu, and then put away Kristus dan kebenarannya, dan malah lebih meninggikan doktrin itu, then we just have to be careful and we need to pray about it. Oke, Li, mungkin itu aja. Thank you. Terima kasih tambahannya. Jadi memang betul ya saudara-saudara, banyak sekali doktrin yang kelihatan benar yang kita akan apa namanya ya akan masuk ya ke gereja yang kita, aduh ini benar, ini berdasarkan Alkitab, berdasarkan nubuat, dan wow luar biasa ya saudara-saudara. Tapi kita harus lihat ya kembali dari buahnya kita akan mengenal mereka. Makanya kita harus minta kepada Tuhan dan kita selidiki firman Tuhan itu dengan betul-betul ya. Kadang-kadang mengapa orang tertipu
karena mereka juga jarang untuk membaca firman Tuhan atau eh, fondasi imannya tidak kuat ya kayak eh, iya fondasi imannya yang nggak kuat serta mereka dengar firman Tuhan, wow ini betul sepertinya ya. Tetapi kembali ya seperti dibilang tadi ya, ketika kita mempelajari sesuatu, apakah kita lihat ada Kristus dalam situ atau tidak? Apakah karakternya seperti karakter Kristus atau tidak? Walaupun firmannya seperti pembawanya sangat luar biasa, sangat wow kalau kita lihat, tetapi kalau karakternya tidak seperti Kristus, itu bukan berasal dari Tuhan ya, saudara-saudara. Ini makanya saudara-saudara ini keraguan-keraguan ini di kedua terakhir ya sebelum kita menerima kebahagiaan sejati atau sebelum langkah terakhir. Karena harus apa? Berhati-hati dengan keraguan ini. Harus berhati-hati dengan keraguan ini. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Iya, halo. Ya, silakan nih. Hmm. Ya, terima kasih. Ini Ya, selamat sahabat semuanya dan selamat selamat sahabat. pagi. Jadi, mau tambahkan sedikit tadi ya. Betul sekali, kalau orang mau percaya sesuatu kan itu harus ada bukti ya. Dan Tuhan memang tidak menghindarkan itu ya. Hmm. Jadi dari Alkitab itu begitu melimpahnya bukti yang Tuhan kasih dari kejadian sampai wahyu akan kasihnya, karakternya, keberadaannya, kebenarannya. Itu betul-betul bukti itu nyata dan jelas Tuhan kasih untuk supaya orang tidak ragu. Tapi ternyata memang keraguan itu Tuhan sengaja, Tuhan taruh ya. Kita rasa sih sengaja, bukan sengaja ya. Memang Tuhan taruh dong kepada kita supaya orang yang tidak puas sedang untuk sesuatu dan begitu. Maksudnya ada satu rasa dan untuk mencari lagi kebenaran itu. Memang ya kalau belajar Alkitab kadang kan ada kebosanan atau malas lah. Kemudian kalau dalam kehidupan hari-hari, orang minta, Alkitab bilang mintalah maka akan diberikan kepadamu apa saja yang kamu doakan, kalau kamu percaya kamu menerimanya. Tapi kenapa kita berdoa nggak ada jawaban ini, nggak sesuai dan jadi adalah keraguan ya. Cuma itu ya ternyata keraguan itu memang ada dan supaya orang yang betul-betul sungguh dan mau percaya akan bukti yang Tuhan kasih itu orang lebih mencari lagi ya akan bukti itu, belajar lagi dan orang mendapat berkat yang luar biasa ya dari kesungguh-sungguhan kita untuk mengetahui kebenaran itu. Jadi um, kebenaran itu memang harus untuk orang dan untuk mereka yang rindu dan untuk mengetahui lebih banyak kebenaran. Tuhan memang taruh keraguan itu supaya orang mencari terus ya. Jadi ketika orang mencari terus, orang akan mendapatkan kekayaan hikmat Tuhan yang luar biasa dan aduh berkat itu luar biasa orang akan terima. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih deh di Tuhan ya. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau tambahkan. Jadi saya teringat ya di eh, tentang apa namanya di 1 Korintus 13. Ini tentang keraguan banyak hal-hal yang seperti dibilang tadi ya, banyak doktrin-doktrin yang masuk di dalam gereja. Kalau kita coba bandingkan dengan 1 Korintus 13 ya, ini tentang ada karunia apa namanya bisa berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat atau kita bisa lihat ya ini dia orang ini jago sekali bicara ya. Bahkan dibilang bahasa malaikat, bahasa Ibrani, bahasa Greka pun digunakan dan ini paling banyak orang yang tertarik dengan hal itu ya. Terus dibilang ada di ayat 2 dibilang karunia bernubuat. Dan ketika kita dimasukkan dengan doktrin-doktrin karunia nubuatan-nubuatan yang wah ini sangat luar biasa. Terus dibilang di ayat 3 sekalipun aku membagikan sesuatu yang ada padaku, serahkan tubuhku. Ini seperti eh, kalau sebagai orang medical missionary misalnya dia tinggalkan semuanya yang ada pada dia, tinggalkan pekerjaan, dia jual dia punya harta,
dan dia melakukan apa namanya eh pekerjaan iya, melakukan pekerjaan menolong orang ya, menolong orang. Tetapi dia bilang kalau tidak punya kasih, karena dia bilang kalau tidak punya kasih itu sama saja dengan tidak berguna kan. Ini sama dengan seperti ini, saudara-saudara. Kalian bilang Tuhan itu kasih. Kalau kita lihat ya, banyak dokter nih akan masuk dalam gereja kita. Kalau kita lihat ya, itu nggak ada kasih sama seperti Kristus, nggak ada Kristus dan kebenarannya. Itu adalah suatu hal yang tidak kita bisa apa namanya gitu, yang itu mungkin sesuatu hal yang palsu yang kita tidak bisa percayai. Jadi ini ketika kita mau selidiki firman Tuhan, mau lihat palsu atau tidak, ini baru dibilang baru awal ya. Kita harus lihat dia punya kebenaran dan bukti-buktinya seperti Devi bilang tadi ya, dan di catatan ini banyak hal yang dia punya bukti, banyak sekali di dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau menyelidiki, Tuhan akan bukakan apa? Bukakan kita punya hikmat supaya kita dapat menemukan dalam Alkitab, dan dia akan kasih bukti supaya kita apa? Tidak menjadi ragu-ragu. Tetapi kalau kita ingin memang mau ragu, kita akan ragu-ragu terus. Dia bilang, those who wish to doubt will have opportunity. Mereka yang ingin meragukan, suka mau ragu, akan dapat apa? Kesempatan untuk ragu-ragu terus. Tetapi kalau mau cari firman Tuhan supaya tidak ragu, kita akan menemukan apa? Jawaban di dalam Alkitab. Oke, Ya, kalau ya tadi silakan. bukan Tuhan taruh ya keraguan, tapi ternyata di sini Tuhan tidak menghilangkan kemungkinan Ya, adanya keraguan itu. nanti, Ya. Hmm. Terima kasih ya Cuma terima itu. kasih ya. Ya, jadi Tuhan tidak, untuk kemungkinan keraguan itu akan ada terus, akan ada ya saudara-saudara. Sama seperti Adam dan Hawa, walaupun mereka sudah sempurna sebagai manusia diciptakan sempurna, Tuhan tidak menghilangkan adanya kemungkinan untuk keraguan kepada mereka kan. Jadi kalau kalau kemungkinan keraguan itu tidak ada, tidak mungkin Hawa bisa jatuh ya. Jadi eh, ada kemungkinan keraguan di dalam apa diri manusia. Jadi Tuhan tidak hilangkan itu ya, tidak hilangkan itu karena ada kebebasan untuk memilih, memilih untuk meragu atau untuk percaya. Tetapi kalau kita mau memang untuk percaya, kita akan bukti atau memiliki bukti untuk dasar bagi iman kita ya. Oke, baik kita lanjut ya saudara-saudara. Eh, Mungkin apakah Dolphin ada available untuk baca yang warna orange ini, kuning ini? Ya, Tidak mungkin, tidak mungkin bagi pikiran yang terbatas untuk sepenuhnya memahami karakter atau pekerjaan dari Dia yang tak terbatas. Bagi orang yang paling cerdas sekalipun, bagi pikiran yang paling terdidik, pribadi yang kudus itu akan tetap terselubung dalam misteri. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah dengan penyelidikanmu dan mencapai pengertian yang sempurna tentang Yang Maha Kuasa? Tingginya melebihi langit, apakah yang dapat kau lakukan? Dalam melebihi dunia orang mati, apakah yang dapat kau ketahui? iya. Mungkin ada tambahan bro dari apa yang dibaca. Yang yang saya belum mengerti adalah kenapa ini misteri terus. Tapi kita lihat nabi-nabi dulu dibukakan. Iya. Ya, hal-hal yang terselubung bagi manusia. Saudara pikir waktu Daniel bisa menguraikan itu adalah satu hal yang bukan gampang. Siapa mau bisa dapat pengertian yang seperti Daniel sampaikan? Tapi saya melihat polanya bahwa ketika waktu Tuhan untuk itu harus disampaikan dan diketahui, itulah waktu di mana itu diungkapkan, bukan menjadi satu misteri lagi.
Yang pasti bahwa kenapa ini misteri bagi kita, ya adalah ini menuntun kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan, untuk tetap percaya, istilahnya walaupun tidak melihat. Kira begitu, brother. Mungkin ada teman lain. Terima Ya, kasih. terima kasih bro. Jadi ini dibilang eh, tidak mungkin bagi kita punya pikiran yang terbatas ya untuk memahami sepenuhnya tentang Tuhan ya. Dia punya pekerjaan tentang dari Dia yang tidak terbatas ya. Karakter pekerjaan. Jadi ada hal-hal yang saudara-saudara dari karena kita ini sebagai manusia yang berdosa yang terbatas, ada hal yang mungkin kita tidak eh, bisa mengerti dari Tuhan ini dan ini dibilang akan tetap terselubung dalam misteri. Tetapi saudara-saudara, kalau kita kembali ke yang apa kita baca tadi, ada yang di awal, ada sesuatu yang kita tidak mengerti, itu yang setan gunakan untuk menjadi keraguan ya. Saudara-saudara, apa yang belum diungkapkan kepada kita ada hal-hal yang sesuatu yang sulit untuk dipahami ini, itu justru yang akan diangkat-angkat ya saudara-saudara. Setan akan angkat itu untuk menjadi suatu topik perdebatan dan yang bisa menyebabkan suatu kehancuran atau suatu suatu keretakan dalam jemaat atau dalam organisasi ya. Ini sebagai contoh ya saudara-saudara yang eh, lagi mungkin yang beberapa tahun lalu sempat muncul tentang kealahan Trinitas Allah itu seperti apa yang membuat perpecahan dan kalau kita baca di eh waktu lalu kita baca di buku apa ya, kita lupa ya tentang Roh Kudus itu dan dibilang ini kita punya pikiran itu nggak akan eh, itu seperti apa ya ini kita mau artikan Roh Kudus itu seperti kita punya pikiran yang eh, secara logika seperti apa susah untuk kita pahami. Tapi justru sesuatu yang kita kurang mengerti itu yang akan diangkat dan akan membuat kebingungan dan akan ada pertentangan di mana-mana dan bukan suatu persatuan yang akan menguatkan. Justru ini menjadi suatu isu yang membuat perpecahan. Makanya dibilang tadi ya, saudara-saudara, bagaimana kita mau lihat apakah dengan pelajaran ini membuat kita semakin dekat kepada Kristus, akan memiliki kasih, ya apa kita menjadi orang yang memiliki kasih seperti 1 Korintus 13 itu atau tidak setelah kita mempercayai doktrin-doktrin tersebut. Ini yang eh, apa namanya? Yang sering ya yang kita bisa lihat dari apa yang kita baca ini itu yang sesuatu yang tak terbatas, yang pikiran kita terbatas, justru ini akan menjadi isu yang akan diangkat dan membuat apa? Perpecahan di dalam jemaat. Mungkin sampai ada yang mau tambahkan lagi, saudara-saudara. Mungkin ada yang lain yang mau tambahan, ada tambahan atau Ya, Ini Li. ya. Oke, silakan, silakan. Ya, jadi tadi waktu orang makan sama-sama dengan anak-anak, Ya, Junior tanya ke kita, Mami, apa Tuhan itu hasil ciptaan, di-created? Apa maksud? Jadi mereka kan kayak pengen tahu semuanya ya, ya. gitu ya. Em, yang betul tadi Lali bilang ya, maksudnya kita itu manusia pikiran terbatas dan sudah berdosa, kita punya pikiran juga sudah korup sesudah 6.000 tahun jatuh dalam dosa. Kemudian kita mencoba memahami Tuhan itu seperti apa, Roh Kudus itu bagaimana, apakah dia ada bentuk atau dia nggak ada Ya. bentuk, apakah dia oknum ketiga, apakah hanya Tuhan dengan Bapa, nggak ada Roh Kudus, atau di Alkitab bilang ada Roh Kudus, dibilang hanya ada dua oknum, memperdebatkan sesuatu yang apakah kita memang akan bisa mengerti gitu loh. Tuhan itu seperti apa, bagaimana gitu ya. Sama seperti mau terangkan kepada anak kecil, oh ya Tuhan itu tidak diciptakan. Oh ya tapi gimana dia ada kan kalau ada Ya, seseorang harus ada ibu dengan bapak. Iya, ya, ya, ya. gimana kita mau terangkan untuk Tuhan yang
kekal dan tidak terbatas untuk kita manusia yang terbatas yang lahir ada ibu dengan bapa, terus mau and dan kita mau explain kepada anak kecil, oh dia nggak ada ibu nggak ada bapak, terus dia jadinya bagaimana? Ya kita cuman bilang nanti kalau ke surga kita we need to ask God gitu, we need to ask Ya. Jesus untuk find out bagaimana. It's the same thing, orang mau coba mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa, dia punya wujud apa, berwujud tidak berwujud, dia Roh Kristus itu adalah Roh Kudus itu adalah Jesus himself, terus ada yang the third person of Godhead. Jadi gimana kalau ada 1, 2 pasti ada 3, udah people is trying untuk bikin definisi dan mau coba taruh di dalam boxnya manusia gitu. Nah, itu yang kita lihat yang mana apa namanya itu yang membuat perpecahan di itu, dan kalau kamu nggak believe Godhead atau Trinity, ya udah you have your own doctrine, kita punya own doctrine, kita udah nggak sama-sama, kita enemy dan saling berantem di diskusi dan nggak pernah puas dan waduh endless gitu, karena Ya. kita manusia terbatas mau mendiskusikan Tuhan yang tidak terbatas. Tapi justru Rasul Paulus bilang, ada satu hal yang kita mau bermegah, yaitu salib Kristus. Salib tidak dibicarakan, pengorbanan Kristus tidak dibicarakan, kasih Kristus dilupakan, hanya wujudnya keberapa, ada oknum ketiga, dan akhirnya endapnya perdebatan. Bagaimana menerima karakter Kristus? Bagaimana untuk kita bisa mendapat jubah kebenaran Kristus? Apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan gitu? Jadi hal-hal seperti itu yang harus menjadi tema pemikiran kita gitu. Jadi, nah itu yang kita sangat sesalkan. Tapi anyhow, itu yang tadi bilang Tuhan tidak akan membuat manusia itu apa tadi dia punya Bebas dari kata-kata keraguan. bebas dari keraguan. Itu pasti ada. Tapi orang-orang yang jujur, yang sincere, yang memang mau tahu karakter Kristus, mau menjadi seperti Kristus, Tuhan pasti akan menunjukkan dia punya jawaban. Tapi kalau orang yang hanya untuk mau berdebat, mau saya yang lebih pintar, saya yang lebih tahu, saya punya doktrin ini, kalian itu beda, dan akhirnya pisah dan kemudian merasa diri self-righteous, there you go. Setan akan dapat mangsanya karena apa? Ya. Yang paling susah untuk untuk bertobat itu adalah orang yang sudah self-righteous. Makanya pekabaran malaikat ketiga menaruh ke pride-nya manusia di dalam debu tanah. Ya oke, mungkin itu aja, Li. Thank you. Thank you. Jadi kalau mau bahas tentang itu saudara-saudara, sampai bertahun-tahun tidak akan ada dia punya titik temu. Karena memang karena itu memang sesuatu yang misteri dan apa namanya, ya akan menjadi perdebatan terus, akan ada dia punya dasar-dasar, memang ada kutipan yang mendukung A, ada yang kutipan mendukung B, mana yang benar. Dan itu tidak akan dapat ditemu karena ada namanya, akan ada dia punya pegangan masing-masing. Dan itu dibilang ya, karena ini pikiran Tuhan yang tak terbatas itu, aduh kita mau pahami susah ya. Makanya seperti dibilang tadi ya, kayak kita mau jelaskan ke anak-anak Tuhan itu bagaimana, dia diciptakannya bagaimana, atau dia adanya seperti apa. Susah bagi pikiran kita manusia mau bilang bahwa Tuhan itu sudah ada dan sudah ada sejak tidak ada dia punya batas waktu ya, dia punya start awal di mana, dia sudah ada, dan bingung kita mau bilang ke anak-anak secara logika itu seperti apa. Karena kita punya pikiran manusia itu terbatas. Terbatas. Bilang, aduh Tuhan itu sudah ada sejak zaman kekekalan. Zaman kekekalan itu kapan? Dan bagaimana kita mau bilang dia dengan secara kata-kata? Karena kita punya pikiran ini apa? Sangat-sangat apa? Sangat-sangat terbatas, saudara-saudara. Jadi inilah yang kalau ada hal-hal sesuatu yang menjadi eh, apa namanya, sesuatu yang kita tidak mengerti, ini akan diangkat terus. Setan akan angkat terus ini menjadi topik yang sangat panas, yang bukan membawa kita kepada Kristus dan dia punya kebenaran, dia punya kasih, justru ini membawa suatu apa? Perpecahan, perpecahan. Dan dia punya kegunaan sebenarnya, kalau kita lihat apa dia punya manfaat, tidak ada dia punya manfaat ya.
Dari pribadi saya lihat, aduh nggak ada dia punya manfaat. Justru pertengkaran yang ada di dalam situ ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi saudara-saudara sebelum kita lanjut? Oh ya, Ya, silakan ya, silakan. ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya, orang dan kalau belajar firman Tuhan, ya belajar Alkitab, kemudian nggak mengerti, terus setan jadi kesempatannya setan ya Ya, untuk bikin orang jadi ragu. iya, Em, Dan di dalam bacaan ini sebenarnya em, di, kita dibawa kepada kesadaran memang orang hikmat itu, aduh, sangat terbatas. Jadi ketika orang belajar dan firman Tuhan dan tidak mengerti, harusnya orang sadari memang kita ini terbatas, tapi hikmat ini tidak ada hikmat dan kita. Jadi dengan kesadaran itu kita lebih lagi apa mau kita dan dibawa kepada suatu kebutuhan akan pertolongan Tuhan supaya memberikan kita hikmat, bukan yang jadi ragu tuh. Sama seperti yang Ayub bilang tuh di sini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah dengan penyelidikanmu dan mencapai pengertian yang sempurna tentang yang maha kuasa, tingginya melebihi langit. Aduh, harusnya kita mengerti iya itu, dan betul. apakah yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apakah yang dapat kau ketahui? Jadi memang kalau orang nak mengerti, orang mesti akui, aduh Tuhan, kita nak mengerti, ini memang bodoh Iya, iya, sekali kita. Dan kita mau untuk Tuhan yang tingginya melebihi langit, hikmatnya, dan aduh pokoknya yang Tuhan yang hikmatnya yang orang nggak bisa jangkau, itu orang em, meminta hikmat kepadanya. Jadi harusnya ketidakmengertian kita itu akan membawa kita kepada kebutuhan akan hikmat dari Tuhan, yang bukan orang pakai pikiran sendiri ya. Kadang kan kalau tong nak mengerti tong berusaha cari tong pikiran sendiri, dan oh ini begini begini, nggak bisa ya. Jadi ketika kita nak mengerti, kita harus menyadari memang kita bodoh dan kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Terima kasih. terima kasih Dev, Tuhan ya. Jadi ini kembali kan ini kita baca ya, pribadi yang kudus itu akan tetap terselubung dalam misteri. Jadi kalau di akhir-akhir nanti kita akan baca ya saudara-saudara, bahwa nanti di zaman dari kita kita eh, di zaman kekekalan ketika kita diselamatkan, pelajaran tentang Tuhan itu akan menjadi pelajaran seumur hidup kita. Seumur hidup kita akan mempelajari tentang karakter Tuhan. Bayangkan seum kekekalan itu kita akan belajar tentang pribadi Tuhan dan nggak akan habis-habisnya. Banyak sampai aduh ini nggak ada batas waktu kita mempelajari. Seandainya ada batas yang kita ini Tuhan itu terbatas, mungkin oh 2 tahun kamu akan selesai belajar tentang Tuhan. Tetapi ini ketika kita mau pelajari tentang Tuhan, ketika kita diselamatkan nanti, tidak ada batas waktu. Bayangkan saudara-saudara, seandainya kalau kita sudah mengerti tentang Tuhan, stop, kita sudah tidak akan belajar tentang Tuhan itu lagi misalnya ya. Karena saya, oh ini dia rambutnya putih, giginya seperti ini, dan saya sudah mengerti secara keseluruhan ya. Misalnya saya mau pelajari tentang Kak Dolphin misalnya. Saya pelajari, oh dia punya pekerjaan ini, dia punya ini, semua saya bedah satu-satu. Mungkin 1 tahun saya sudah selesai pelajari tentang Dolphin ini dan semua dari A sampai B sampai Z saya sudah tahu tentang dia. Tetapi ini saudara-saudara Allah yang sangat luar biasa yang sudah bilang tadi ya. Ini dia punya tingginya dia bilang lebih langit, lebih dari langit, dalamnya lebih dari dunia orang mati. Yang aduh ini luar biasa. Ini yang kita akan pelajari dari waktu sama apa? Waktu diselamatkan dan tidak ada batas waktu. Ini saudara-saudara, Tuhan itu sangat luar biasa, sangat dijauh dari kita punya apa? Pikiran manusia yang terbatas ini. Jadi, jangan saudara-saudara kita digoyangkan oleh apa? Angin keraguan yang mau bahas tentang apa, tentang Tuhan itu seperti apa. Dia tetap akan terselubung dalam misteri. Mari kita lanjut ya, saudara-saudara. Rasul Paulus berseru, "Oh, alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya."
Namun sekalipun awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah dasar tahtanya. Kalau bahasa Inggris dibilang righteousness and judgment ya, kebenaran ya. Kalau dia punya terjemahan keadilan ya. Kalau ini dia punya righteous. Kalau righteousness ini kalau terjemahan bahasa Indonesia, kalau kita ini seperti right doing ya. Dia punya perbuatan baik dan hukum adalah dia punya dasar tahtanya. Kita dapat memahami sampai batas tertentu caranya bertindak terhadap kita dan motif yang mendorongnya, sehingga kita dapat melihat kasih dan belas kasihan yang tak terbatas berpadu dengan kuasa yang tak terbatas. Kita dapat memahami maksud-maksudnya sejauh yang baik bagi kita untuk mengetahuinya. Dan di luar itu, kita tetap harus mempercayai tangan yang maha kuasa dan hati yang penuh kasih. Jadi saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang kita bisa lihat ya, yang kita bisa pelajari tetapi terbatas. Terbatas. Ini dibilang pokoknya dia punya dasar, dia punya pemerintahan itu, dia punya throne itu adalah righteousness and judgment. Yang kita bisa ketahui, dia punya perbuatan baik dan dia punya hukum ya yang dikasih. Ini righteousness and judgment. Wah, ini luar biasa ya. Righteousness and judgment. Dia punya perbuatan baik dan dia punya apa? Hukum-hukumnya ya. Ini luar biasa kalau kita mau bedah ini, sangat luar biasa kalau kita menghubungkan dengan pembenahan oleh iman. Tapi ini kita bahas ya. Jadi kita punya apa yang kita bisa mengerti, yang Tuhan kehendaki ada sesuatu yang kita bisa pahami, tetapi ada dia punya apa? Batas ya, yang sejauh yang mana kita bisa mengerti. Dan di luar itu ada hal yang kita tidak bisa mengerti. Dibilang kita harus tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang Maha Kuasa dan hati yang penuh kasih itu. Hati yang penuh kasih itu yang kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dia akan memberikan sesuatu yang perlu kita ketahui ya. Yang perlu kita ketahui. Tetap kita harus apa? Percaya kepada Tuhan. Nah, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sejauh ini jelas ya saudara-saudara. Tuhan itu terselubung dengan misteri, tetapi ada hal-hal tertentu yang dapat kita ketahui ya, tetapi dengan kuasa yang apa? Yang dengan sesuatu yang terbatas ya, sesuatu yang terbatas. Karena kita ini manusia yang terbatas. Yang kita bisa lihat bagaimana apa? Kasih Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Eh, Apa Joy bisa baca kira-kira? Yang warna hijau, Yang warna orange dan hijau. Orange dan hijau. orange. Satu paragraf ya. Firman Tuhan sama seperti karakter ilahi penulisnya, mengandung misteri yang tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk yang terbatas. Masuknya dosa ke dalam dunia, inkarnasi Kristus, kelahiran kembali, kebangkitan, dan banyak pokok lain yang disampaikan dalam Alkitab merupakan misteri yang terlalu dalam untuk dapat dijelaskan, bahkan dipahami sepenuhnya oleh pikiran manusia. Namun, kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan firman Tuhan hanya karena kita tidak dapat memahami misteri-misteri pemeliharaannya. Di dunia ini kita terus-menerus dikelilingi oleh misteri yang tidak dapat kita selami. Bahkan bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun mempunyai persoalan yang tidak sanggup dijelaskan oleh filsuf yang paling bijaksana. Di mana-mana terdapat keajaiban yang melampaui pengetahuan kita. Jadi, haruskah kita terkejut ketika kita mendapati bahwa dalam dunia rohani pun terdapat misteri-misteri yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya? Kesulitannya semata-mata terletak pada kelemahan dan keterbatasan pikiran manusia. Allah telah memberikan kepada kita dalam kitab suci bukti yang cukup mengenai asal-usul ilahinya, dan kita tidak boleh meragukan firman-Nya hanya karena kita tidak dapat memahami semua misteri pemeliharaannya.
Iya, jadi ini untuk menghilangkan keraguannya. Ya sekali lagi ya selalu diulangkan bagaimana ada di Alkitab yang penuh misteri. Kenapa kok dosa itu masuk ke dunia? Itu bagaimana Adam dan Hawa, maksudnya Lucifer di surga itu bagaimana? Kan itu mystery of iniquity ya. Ya. Nggak ada kejahatan kok. Jadi hal-hal yang kita mau coba mau pahami gitu. Tapi ya kita harus ingat bahwa kita punya pikiran sudah lemah dan tidak terbatas. Itulah sebabnya tidak semua kita akan bisa pahami. Dan tadi Lali bilang kita itu akan pelajari selama-lamanya di surga. Coba bayangkan kalau kita lihat di kita punya galaksi itu bintang-bintang. Itu bintang-bintang itu punya nama loh mereka. Wah, God called them by name. Itu galaksi-galaksi. Itu berapa dia punya bintang itu. Terus Tuhan tahu semua namanya, terus kita tanya, Tuhan itu bintang apa namanya? Oh ini Orion, ini. Dia punya, triliun dan I don't know. wah, Itu yang tidak terhitung. itu. Itu baru bintang. Itu baru bintang. Belum mungkin ada Ellen White bilang ya, ada dunia-dunia yang lain yang tidak jatuh dalam dosa. Dan Ellen White lihat kenapa mereka punya muka itu, mereka itu cantik-cantik dan bahagia, senang, happy. Ya karena mereka nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena mereka juga punya ujian gitu. Dan who knows berapa dunia yang Tuhan ciptakan, kita nggak tahu. Oh mari visit itu. Jadi kita itu untuk selama-lamanya itu nggak pernah bosan, dan tema kasih Tuhan itu akan menjadi kita punya tema di Kerajaan Surga adalah kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita mau pelajari untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita mau coba pahami untuk hal-hal yang bagaimana itu inkarnasi itu, bagaimana dilahirkan kembali, bagaimana kebangkitan itu, kok orang mati bisa bangkit, itu bagaimana. Atau ya hal-hal yang lain yang jadi misteri, biarlah kita serahkan ke Tuhan bahwa one of this day itu akan dijelaskan kepada kita. Kita akan mengerti dan itu akan menjadi pembahasan kita di surga. Yang sekarang yang paling penting yang kita harus tahu adalah bagaimana untuk memperoleh kebenaran Kristus, ya kan? Bagaimana sih untuk mempunyai karakter Kristus, karena hanya jubah kebenaran Kristus lah yang bisa menghadiri pesta pernikahan anak domba. Bagaimana saya bisa mempunyai Kristus? Bagaimana Kristus itu bisa bertahta terus dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mempunyai roh, buah roh? Itu kan bagaimana untuk kita bisa memancarkan karakter Kristus kepada orang lain. Bagaimana kita di dalam keluarga kita, bagaimana kita dengan sama kita manusia. Sometimes itu hal-hal yang penting untuk kita yang harus kita ketahui. Bagaimana itu untuk tidak berdosa itu gimana gitu. Dan Alkitab jelas kasih itu gitu loh. Bagaimana kita setan mau goda dalam pencobaan, bagaimana untuk kita bisa menang. Itu yang harus menjadi kita punya pergumulan, dan bagaimana untuk bisa tahu itu iman itu bagaimana untuk memang betul-betul mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, untuk bagaimana Yesus bisa terus kita ada dalam diri kita. Dan lain-lain, misteri-misteri yang lain-lain, don't worry, Tuhan akan explain, dan itu akan menjadi pembahasan Bible study kita forever and ever, endless, nggak akan pernah. Makanya kita ngerti sekarang, Ellen White bilang, setiap pelajaran yang tidak mempelajari tema Kristus dan kebenarannya harus di-cut off dari setiap kita punya pelajaran. Artinya, everything yang kita harus pelajari, you need to go back. Righteousness by faith. Gimana mempunyai kebenaran Kristus? Bagaimana untuk saya bisa diselamatkan? Bagaimana iman itu? Bagaimana berjalan dengan Kristus? That's the most important thing. Karena kalau kita sudah tahu itu, kasih Kristus ada dalam kita, Kristus ada dalam kita, buahnya itu akan kelihatan kan. Dengan by the fruit you will know them. Dengan buahnya kamu akan mengetahui mereka gitu. Kalau Kristus nggak ada di kita, bagaimana saya mau kasih
ada buah Kristus. Roh Kudus tidak menguasai kita nggak akan ada buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Nggak ada. Dan itu yang Tuhan lihat. Kalau Tuhan sudah lihat ada buahnya, karakternya dimanifestasi, dia akan datang. And that's the most important thing yang harus kita ketahui dan pelajari. Yang misteri-misteri yang lain yang tidak membuat kita memahami hal itu, yang betul yang Lord bilang. You need to cut off. Bukan berarti kita jangan pelajari, tapi tema yang harus kita pelajari yang paling penting adalah Kristus dan kebenarannya. Oke, Li, mungkin itu Ya, aja. Thank you. baik, terima kasih. Jadi betul ya. Jadi kalaupun kita mau mengerti ya ini misteri-misteri ini, kita penasaran sekali, ini ingin tahu sekali untuk misteri-misteri itu, carilah kebenaran Kristus dan kebenarannya. Ketika di surga nanti kita akan pelajari ini. Misteri-misteri ini kita akan ketahui ya secara bertahap sampai kekekalan. Karena eh ya, karena itulah yang kita pelajari ya sebelum seperti nanti kita akan eh, seperti dibilang tadi ya, kita akan pelajari itu selama kekekalan. Jadi kalau misalnya sama seperti Matius 6 ayat 33 ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Seek ye the first, the kingdom of God and his righteousness, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang mungkin yang misteri-misteri ini yang kita penasaran, kalau kita cari dulu kebenaran Kristus dan kita bisa diselamatkan, kita akan tahu itu misteri-misteri itu. Tapi kalau kita sudah cari dulu tuh misteri-misteri ini daripada kebenaran Kristus, mungkin sampai mati kita nggak akan tahu apa itu misteri itu secara benar ya. Jadi dia punya solusi adalah cari kebenaran Kristus dulu dan kebenaran Kristus dulu dan dia punya kebenaran, dan ketika kita diselamatkan, kita akan mempelajari ini semua misteri-misteri ini yang terselubung ini karena kita punya pikiran manusia yang terbatas ini tidak bisa pahami dengan sempurna. Makanya kita harus lebih banyak bersabar ya. Makanya dibilang cut off dulu yang lain-lain itu, kita belajar dulu tentang Kristus dan dia punya apa? Kebenaran, supaya yang lain-lain itu yang kita penasaran kita bisa apa? Ketahui ya. Kita bisa ketahui. Jadi ini orang yang pintar sekalipun, orang yang paling bijaksana, ahli sekalipun, apa? Dia punya pikiran itu terbatas untuk bisa memahami sepenuhnya tentang Tuhan itu ya, tentang Tuhan itu. Masalahnya bukan di Tuhannya, tetapi di pikiran kita manusia yang apa? Yang terbatas. Jadi, oh ya, silakan pendeta, mungkin ada tambahan. Silakan. Ya, ini iman kita kan bertumbuh ya. Ya, Jadi ini kan keraguan dan iman. Dan iman kita itu bertumbuh. Dan ini sudah step yang ke-11. ya, ke-12 ya. Untuk mencapai kesempurnaan penuh kebahagiaan yang sejati itu. Iya, betul, betul. Ya, jadi karena pertumbuhan iman ini, maka ya masih ada keraguan. Masih ada keraguan. Keraguan itu bukan dalam hal-hal kecil ini sebenarnya ya. Kalau mau dibilang ini keraguan ini sudah sampai kepada tahap yang sama seperti Ayub contohnya. Dia sudah berbuat baik tapi kok masih datang saja malapetaka dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang walaupun iman kita itu sudah bertumbuh, masih ada saja sesuatu yang setan dapat lakukan untuk kita bisa tetap ada keraguan ya di dalam iman yang sudah bertumbuh itu gitu. Seperti itu ya. Nah, cuma sekarang yang saya punya pertanyaan mungkin untuk sebelum melangkah ke diskusi berikutnya adalah apakah ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani, apakah itu merupakan satu keraguan atau tetap iman yang teguh gitu ya? Itu pertanyaannya. Okay. Ada yang bisa kita bahas di sini? Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta Jeki. Jadi ini ada pertanyaan dari Pendeta Jeki.
Jadi ini adalah keraguan ini bukan keraguan yang kecil-kecil ya. Ini adalah keraguan sama seperti Ayub yang dalam pertumbuhan kerohaniannya dia sudah lakukan, sudah melewati banyak hal, tapi ada hal-hal ini ya. Ini hal-hal sebenarnya hal-hal besar sebelum kita memperoleh kebahagiaan sejati. Nah, sama seperti juga Yesus ya, saudara-saudara. Sebelum dia mati, ketika dibilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah ini bentuk keraguan atau seperti apa ya? Ini dia punya pertanyaan. Apakah Yesus juga sebagai manusia memiliki keraguan ketika dia bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin saudara-saudara ada yang mau jawab sebelum ya ini sudah setengah sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Ada ya, Mungkin kita kan ini diskusi ya. ya. Mungkin jawabannya mungkin nggak akan terjawab dalam panel diskusi saat ini. Mungkin akan bisa terjawab next time. Ya. Tapi yang kita hanya mau kasih jawaban untuk pendeta punya pertanyaan. Yesus itu kan kita tahu the author and the finisher of our faith gitu ya. Jadi berarti bahwa Yesus itu kita punya sumber dan permulaan dari kita dari iman, dan Yesus punya iman kita tahu itu tidak pernah goyah kepada Bapaknya, dan kita akan mempunyai iman seperti itu di saat kita juga tidak ada perantara, ya kan? Dan waktu Tuhan Yesus itu mati, waktu Tuhan Yesus itu sudah menanggung dosa dari manusia, dia itu kasih Bapa dengan dia itu sudah terputus gitu. Karena dia punya selama ini kan dia terhubung dengan Bapa ya. Apa yang dia lakukan itu Bapa yang melakukan di dalam dia gitu. Bapa itu dia punya sumber kekuatan. And then waktu dia sudah memikul dosa itu, dia sudah tidak merasakan akan kehadiran Bapa sampai kalau di Taman Getsemani itu Ellen White dia bilang dia sampai kayak di tanah itu untuk sepertinya nggak mau terpisah gitu karena dia sudah tidak Bapa itu sudah menutup komunion dengan Tuhan Yesus karena Yesus sudah menanggung dosa manusia. Dan itu sebenarnya akan terjadi kepada kita di saat pintu kasihan sudah ditutup, sudah tidak ada perantara lagi. Itu yang akan menjadi pengalaman kita, dan Yesus itu sudah mengalami hal seperti itu, tidak ada lagi Bapa dengan dia gitu. Dan yang dia bilang, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kita tahu itu ya, maksudnya Tuhan Yesus itu tetap mempunyai iman kepada Bapaknya. Tapi untuk dia punya perkataan yang mana, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita sendiri, I'm not sure ya, maksudnya kita tahu Yesus itu tidak pernah ada keraguan sama sekali terhadap Bapaknya. Tidak ada. Tetapi yang dia bilang, kenapa Bapa meninggalkan aku? Karena dia sudah tidak merasakan akan ada kehadiran Bapa di situ gitu. Dia menanggung itu 100%. Maksudnya enggak ada kekuatan yang contoh misalnya dia menyembuhkan tuh orang lain, melakukan ini. Itu karena Bapa melakukan di dia. Nah, sekarang yang ada di dia itu adalah seluruh dosa dunia yang dia tanggung gitu sampai dia sendiri ketakutan. Isinya ketakutannya bukannya apa ya, jadi apakah dia secara manusia ini bisa menjalani gitu loh, menjalani akan apa yang dia harus pikul, apakah dia bisa minum cup atau cawan yang dia harus minum itu gitu. Makanya dia berkata, Tuhan, Elai, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus mati itu kan darkness, kegelapan itu menutupi di Yerusalem dan disalib di situ. Dan kita tahu ya, darkness itu adalah Tuhan itu turun
dia juga itu menderita, suffer bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan anaknya. Nah, untuk jawaban yang pendeta Jeki tanya, kalau buat saya, kalau iman, Tuhan Yesus itu tidak pernah hilang imannya terhadap Tuhan. Kalau mau bilang apa tadi, ragu ya. Iya. Kalau mau bilang ragu itu, kita nggak tahu dia punya kata yang tepat itu apa, tapi di situ dia merasakan bahwa hubungannya dengan Bapa itu terputus sampai dia bilang, Bapa, Elai, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dia minum cawan, seluruh dosa ada di dia, dan dia tidak merasakan lagi ada terputus ya. That's the first time ever yang mana dia itu terputus, yang dia tidak ada hubungan lagi dengan Bapa karena dosa itu membuat apa, Yesus kalau nggak salah Ellen White bilang waktu dia mati di kayu salib, dia itu tidak bisa melihat ada cerah, ada harapan bagaimana untuk dia bisa dibangkitkan kembali gitu. Sebagaimana hitam dan gelapnya, pekatnya itu, dosa itu yang dia pikul sampai dia nggak bisa lihat ada titik terang di mana dia akan mau dibangkitkan kembali kayak atau apa. Pokoknya it seems like hopeless gitu, nggak ada apa-apa. Kematiannya itu sepertinya that's it, seperti itu ya, karena dosa itu sangat membuat murka Tuhan dan terputus hubungannya dia dengan Bapa. Mungkin itu kita punya jawaban. Teman-teman ada yang lain yang go ahead, silakan. Thank you. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara sebagai manusia, ini kalau kita lihat apa waktu kondisi Tuhan Yesus sebelum dia mati dan waktu dia mati, mana lebih menderita? Sebelum dia mati atau setelah dia mati? Tentu kalau sebagai manusia, ketika dia mati mungkin lebih senang ya kalau ada orang yang mati. Oh, kamu sudah senang, sudah tidak rasa apa-apa. Harusnya kita pikir secara manusia waktu dia mati, dia lebih senang daripada ketika dia sebelum mati kan. Sebelum mati dia menderita, dipukul, dihina, diludahi, ditombak, dipaku di kayu salib. Mungkin kita berpikir itu kondisi ketika paling berat ya, sebelum dia mati. Ketika dia mati mungkin sudah lebih senang secara manusia seperti itu. Tapi kalau kita lihat saudara-saudara, bagaimana sehubungan dengan pertanyaan Jeki tadi, sebenarnya hal yang paling berat bagi Yesus ketika dia mati itu karena apa? Ketika dia mati itu dia terpisah dari Bapa seperti bilang tadi ya. Yesus dan Bapa tidak pernah terpisah sejak zaman kekekalan ya. Yang kita tidak tahu mulai kapan, tidak pernah terpisah mereka. Mereka tidak pernah terpisah, dan ketika Yesus mati itu mereka terpisah kan? Mereka terpisah. Itulah yang menjadi penderitaan yang paling besar dari Yesus. Dan ini saudara-saudara ketika dibilang, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia tahu betul bahwa dia akan terpisah dari Bapa yang selama ini tidak pernah terpisah. Dan ini bukan suatu bentuk keraguan, tetapi ini suatu fakta bahwa memang mereka terpisah ya. Mereka tinggalkan, dia tidak ragu. Karena ini bukan bentuk keraguan, tapi ini suatu fakta bahwa mereka terpisah. Terpisah. Bukan dia meragukan Allah, tetapi ini adalah bagaimana dosa yang dia harus tanggung, yang sangat berat, yang seperti dibilang tadi ya, untuk cahaya untuk kebangkitan ini mungkin dia nggak bisa lihat ya, nggak bisa lihat karena ini tanggungan dosa ini. Nah, mungkin itu sedikit pendeta, mungkin ada dari pendeta Jeki, dia punya penjelasan lebih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini bukan mau menguji atau apa ya, Iya. tapi ini untuk membuka kita wawasan kita, membuka wawasan kita bahwa selama kita masih mengikut Yesus kemana saja dia pergi, itu tetap kalau masih menggunakan iman kita, keraguan itu masih ada. Itu sebabnya di menjelang masa kesesakan, ya kita perlu memiliki iman Yesus ini. Jadi iman Yesus ini ketika dia katakan Allahku kenapa engkau meninggalkan aku, itu bukanlah
keraguan Iya, itu fakta. iya, Kalau kalau ya tadi seperti yang Lori juga bilang sama Joy, ya ini kenyataan, bukan bukan kalau kenyataan itu kan bukti. Jadi maksudnya itu bukan lagi bentuk keraguan gitu. iya, Itu adalah merupakan memang fakta, bukti di mana memang Allah meninggalkan dirinya ketika dia menanggung dosa kita. Kitalah sebenarnya yang terpisah dengan Allah. betul. Tapi Yesus harus menanggungnya, dan seperti Brother Lori tadi katakan, ini yang pertama, dan itulah nggak pernah dia alami. Jadi kita perlu iman Yesus, iman seperti ini, iman yang seperti ini untuk menghadapi masa kesukaran di depan. Jadi ketika kita bahas keraguan dan iman, ini di babak-babak terakhir. Jadi Ya, bukan, sekali lagi, bukanlah kita nggak percaya lagi kasih karunia. Kita sudah terima ini kasih karunia, percaya Allah mengasihi kita, percaya gitu. Tapi ada sesuatu hal yang dalam pertumbuhan iman ini yang setan terus bekerja keras. Nah, selama kita menggunakan iman kita yang ya begini ya, iman Elia saja, uh, setelah baru aja satu hari dia ragu lakukan dia. perkara besar, iman besar, dia sudah Ragu. ciut hati. Betul, Jadi kita memerlukan iman Yesus betul. untuk menghadapi satu masa kesukaran yang belum pernah terjadi. Jadi mari kita bertumbuh tetap dalam Baik. iman ya. Apa yang Tuhan firmankan jangan pernah diragukan. Amin. Apa yang Tuhan firmankan jangan pernah diragukan, sehingga kita akan memiliki hubungan yang erat dengan Yesus sampai kepada kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus. Jadi kita dan Kristus sudah menyatu, sehingga iman Kristus bisa diberikan kepada kita. Mungkin masih ada yang kurang, ya kiranya Roh Kudus menyempurnakan. Terima kasih, Tuhan Amin. berkati. Terima kasih Pendeta Jeki, puji Tuhan Ya, ya. halo Li. Oh ya, silakan ya, sudah Boleh. kita tutup. Ya, Ya, ya. Cuma tambahan sedikit. Jadi kita bisa juga mengerti bahwa Yesus bukan tidak punya iman ya ketika dia bilang Eli Eli lama sabatani, karena juga itu bagian dari sifat, kalau kita ya lihat sifat alami manusia di dalam tekanan yang begitu hebat ya, ya, penderitaan yang begitu hebat. Tetapi setelah dia berkata itu, dia bilang kan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku tuh, kalau nggak salah ya. iya, iya. Jadi dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan. Itu iman, itu yang luar biasa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Yesus dari Eli Eli lama sabatani itu bukan, sudah dijelaskan tadi juga ya, memang itu bukan berarti Yesus tidak memiliki iman, karena ada kata selanjutnya dari setelah itu. Iya. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan ya. Dan dia bilang juga ke dalam tanganmu kuserahkan dan apa namanya? Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Terhadap aku ya, puji Tuhan. Imannya tetap ada, walaupun sudah di hal-hal waktu-waktu yang genting itu, iman Yesus tetap ada ya. Baik, saudara-saudara, puji Tuhan untuk pelajaran ini, dan terima kasih untuk segala partisipasi. Kita akan tutup dalam doa. Pendeta Jeki boleh tutup dalam doa, Pendeta Jeki, kalau available.